Kenapa Tuhan Yahweh membentuk pernikahan? Ini penting sekali. Kalau hari ini saudara bisa mendapatkan jawabannya, maka betul surga akan turun ke dunia lewat pernikahan kita semua. Amin. Ingat, seluruh manusia cuma tanya satu di antara dua tentang keluarga itu. Lihat pertanyaan orang. Pasti orang berkata gini, keluargamu seperti surga atau seperti... Kenapa gak ada yang tanya, keluargamu seperti pasar? Enggak ada. Betul, pasti satu di antara dua. Keluargamu seperti surga atau seperti neraka. Saya akan mulai dengan pemikiran setan. Mungkin saudara kaget. Ya betul, saya akan mulai dengan pemikiran setan. Saudara, kalau sempat ketemu, tapi gak usah dicari loh ya. Kalau sempat ketemu setan, kalau sempat, tapi janji gak usah cari loh ya. Oke. Kalau saudara sempat ketemu mereka, tanya, setan, buat kamu hal apa yang paling kamu gak suka dan kamu paling benci? Saya beri jawaban. Jadi saudara gak usah cari setannya, percaya. Maka setan akan menjawab, aku paling benci keluarga harmonis. Catat itu baik-baik. Maka itu saudara melihat sekeliling kita. Bukan perusahaan yang dihancurkan setan, bukan negara yang dihancurkan setan, bukan kelompok arisan, bukan. Banyak kelompok-kelompok masyarakat, banyak klub-klub sepak bola, banyak yang lain-lain. Tapi yang paling setan benci adalah keluarga harmonis. Nah, kalau saudara tahu alasannya mengapa setan begitu benci keluarga harmonis, bahkan setan benci pernikahan. Setan itu berusaha membuat orang gak menikah, tapi free sex atau seks bebas. Kenapa? Karena setan tidak ingin ada kebahagiaan di bumi. Setan gak ingin ada surga di bumi. Yang setan inginkan adalah penderitaan dan neraka di bumi. Dan ternyata neraka dan penderitaan tidak dimulai karena ini, karena itu, tidak. Penderitaan dan neraka ada di bumi karena suami, istri, keluarga-keluarga dihancurkan. Catat ini baik-baik. Pulang dari ibadah ini, baik yang sudah menikah maupun yang belum, maaf, saya tambahkan satu kalimat ini, baik yang sudah pernah cerai. Setelah kita mendengar firman ini, ambillah keputusan masing-masing kita menjadi agen-agen kerajaan surga untuk menjaga pernikahan-pernikahan di dunia. Termasuk mulai dengan pernikahan kita dulu, hubungan kita suami istri. Saya pernah membongkar Alkitab, hanya ingin mencari apa sih topik terbesar yang surga bahas sehingga ada kitab suci. Saya ulangi, saya pernah membongkar Alkitab, hanya ingin tahu topik terbesar yang surga bahas sehingga ada buku yang namanya kitab suci ini. Saya kaget atau bongkar, 83% Alkitab itu bicara tentang pernikahan, saudara. Bahkan sampai ke anak-anak. Tidak ada buku lain di dunia yang membahas tentang keluarga, pernikahan dan seluk-beluknya kecuali kitab suci kita. Maka itu kalau saudara ingin melihat gambar yang jelas pernikahan yang benar, bukan lihat ke kiri ke kanan buku ini buku itu, tidak. Lihatlah Alkitab ini, di dalamnya isi tentang pernikahan itu luar biasa. Katakan amin. Maka itu anak-anak muda kalian, baik yang sudah punya pacar maupun yang belum, janji jangan kalian salah menikah. Saya menemukan istilah dalam bahasa Jawa lebih mantap. Orang yang salah menikah itu seperti orang ngemut silet seumur hidup. Tahu kata ngemut silet? Tahu silet? Tahu dimut? Digulung. Itu penderitaan orang yang salah menikah itu, saudara. Dan itu memang rencana setan untuk menghancurkan pernikahan. Ayo kita belajar menemukan kebenaran. Saya ajak saudara melihat secara global Alkitab. Saudara lihat, begitu Kejadian pasal 1 kita buka, maka hukum pernikahan sudah ada di situ. Dari ayat 26, ayat 27, ayat 28 itu soal pernikahan. Begitu pasal 2 kitab Kejadian kita baca,
Tuhan, yang diberkati pertama kali di dunia bukan negara, bukan kebaktian, bukan arisan, bukan ini pabrik atau perusahaan apa, tidak. Alkitab menulis yang diberkati pertama kali adalah pernikahan. Betul tidak? Mengapa Yahweh Tuhan memulai apa-apa dengan pernikahan? Lalu perjanjian lama ditutup dengan kitab Maleaki. Dan ayat terakhir perjanjian lama, langsung buka ayat terakhirnya. Saya nggak usah sebut pasal berapa, ayat terakhir itu terakhir. Coba lihat itu. Mengapa perjanjian lama ditutup dengan peranan ayah? Apabila seorang ayah tidak berperan jadi ayah, maka dunia hancur, saudara. Jadi menurut kalimat terakhir, ayat terakhir perjanjian lama, untuk menghancurkan bumi nggak perlu perang nuklir, terlalu besar biayanya. Nggak perlu tsunami, gempa bumi, nggak perlu. Nggak perlu penyakit ini sebarkan kemana-mana, tidak perlu. Firman Tuhan menulis, dan itu ayat dihafalkan oleh setan untuk membuat bumi sampai musnah, rusak semua ayat. Bayangkan, lalu perjanjian lama ditutup. Begitu kita buka perjanjian baru, ayat pertama tentang apa? Iya, silsilah itu apa artinya? Keluarga. Terus ayat 6, saudara perhatikan, Matius 1 ayat 6. Begitu dibuka perjanjian baru, keluarga. Apa bunyi ayat 6 Matius 1? Ayo baca. Ya, menerangkan Daud memerankan Salomo. Nah, lihat. Yang sedang mengurus perceraian, dalam nama Yesus, batalkan itu. Dengar ayat ini baik-baik. Waktu Matius 1 ditulis, peristiwa Daud mengambil Batsheba, istri Uria, itu terjadi hampir sekian ribu tahun. Ketika Injil Matius ditulis sampai hari ini, itu sudah 2000 tahun. Ternyata catatan di surga, pernikahan itu cuma 1 kali, bukan dicatat 2 kali. Matius 1 ayat 6 itu catatan pernikahan di surga. Coba baca baik-baik. Kalau kita ketemu Daud hidup hari ini, enak nggak membaca kalimat itu? Dan Salomo dilahirkan oleh istri Uria. Padahal bapaknya Salomo itu siapa? Daud. Ini konsep Alkitab yang luar biasa. Walaupun Uria sudah mati dan Batsheba sudah sah jadi istri Daud, tetapi catatan di surga tidak bisa diganti. Orang ini tetap istrinya orang yang pertama. Maka itu anak-anak muda catat ya, jangan ada perceraian dalam hidup, karena pernikahan itu luar biasa. Saudara boleh buka buku apa saja, dan saudara boleh baca kitab suci agama apa saja, maka hanya Alkitab kita satu-satunya buku, maka hanya Yahweh Tuhan kita satu-satunya Tuhan yang mengatakan aku benci perceraian. Yang belum tahu, Maleaki 2 ayat 16, catat ayat itu, hebat sekali. Nah, jadi dibuka perjanjian baru itu dengan keluarga. Saya tanya, siapa masih ingat di peristiwa apa Papa di surga membuat sebuah skenario? Tahu kata skenario? Alur cerita. Kalau orang mau buat film, mau buat drama, ada skenario. Coba dengar pertanyaan saya. Apa yang Yahweh Tuhan buat dalam satu skenario untuk meyakinkan kepada dunia tentang satu konsep ini? Mujizat Tuhan Yesus yang pertama dibuat di peristiwa apa? Siapa masih ingat? Perkawinan. Maka itu saudara harus tahu mengapa skenario Bapa di surga sejelas itu harus dipernikahan.
untuk menunjukkan kepada dunia bahwa hati Tuhan kita itu pada keluarga, pada pernikahan. Katakan amin. Tidak boleh diganggu lagi. Ini kebenaran yang luar biasa dan terus berjalan. Alkitab itu 22 pasal kitab Wahyu. Saudara, yang paling besar itu pasal 19, pernikahan anak domba dengan gerejanya. Lalu Wahyu 21 dituliskan ada kota yang kudus turun dari surga. Itulah gereja yang berdandan untuk suaminya. Mengapa Bapak kita begitu luar biasa bicara pernikahan? Seandainya ada rumah tangga yang rusak hari-hari ini, ya, betapa beratnya kerusakan itu. Kalau saudara mau rendah hati dan membawa kembali kepada yang punya pernikahan, kerusakan akan dipulihkan. Sungguh, bawa kepada Tuhan. Bawa. Hari ini kita akan melihat fakta ini. Dan orang-orang tua harus menolong anak-anaknya. Dan kalau ada yang sedang bermasalah, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya tidak menghakimi supaya saudara tidak tertekan, tapi ini fakta dari Alkitab. Karena firman Tuhan itu fakta di atas fakta yang paling jelas. Kebenaran mutlak, otoritas tertinggi adalah Alkitab. Semua kerusakan rumah tangga yang belum menikah, dengar, supaya kalian gak merusak lagi pernikahan. Semua kerusakan rumah tangga pasti terjadi karena melanggar Kejadian 1 ayat 28. Sekarang buka Kejadian 1 28. Jangan dilanggar. Ini hukum mutlak, hukum kekal, hukum yang luar biasa. Bagi yang belum tahu firman ini dan baru tahu hari ini, maka kesalahan bisa terjadi. Tuhan tidak perhitungkan. Itu keadilan Tuhan. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tahu, maka kamu akan dituntut karena tahu hukum. Tapi kalau kamu belum tahu, hukum itu beda. Itu keadilan Tuhan. Nah, setelah hari ini, khususnya anak-anak muda, tahu, jaga hidup kalian. Dan orang-orang tua yang anaknya gak ikut hari ini, sampaikan kepada anak-anak saudara supaya tidak melanggar hukum ini. Dan Tuhan ngapain? Ayat 28, memberkati mereka. Diberkati untuk jadi apa? Ayo, pertanyaan penting. Diberkati untuk jadi apa? Oke, pertanyaannya saya kecepatan, saya mundur. Yang diberkati siapa hari itu di ayat itu? Ayo, jawab. Yang diberkati siapa hari itu di situ? Bukan kita semua, bukan. Adam dan Hawa. Nah, kalau sudah tahu yang diberkati siapa, maka pertanyaan saya berikut, diberkati untuk apa mereka dua? Jadi suami istri. Setelah diberkati, firmannya apa? Beranak cuculah. Dengar ya, dengar. Jadi peraturan surga harus jadi suami istri lebih dulu, baru jadi ayah ibu. Jangan dibalik. Zaman sekarang free sex luar biasa jahat. Bahkan dalam gereja sendiri pun sulit menemukan pasangan yang masih murni, karena gereja tidak pernah khotbah ayat ini. Dan saya minta hari ini rekan-rekan pendeta majelis, jangan segan-segan khotbahkan ini berulang-ulang walaupun tidak ada pernikahan. Katakan amin. Karena ayat ini, hukum ini dahsyat. Jadi berkat pernikahan itu bukan proforma. Ngerti kata proforma ya? Sekedar upacara, tidak, saudara. Ketika Tuhan memberkati, maka itu banyak gereja juga salah mendudukkan pasangan. Hari ini saya akan betulkan kesalahan gereja. Hampir semua gereja, waktu pengantin masuk, maka suami di tangan sebelah kanan istri. Itu salah. Kenapa salah? Pengantin laki harus di sebelah kiri istri.
Kenapa? Karena waktu mereka menghadap ke hamba Tuhan untuk dinikahkan, maka pengantin laki harus di sebelah tangan kanan hamba Tuhan. Ingat waktu Ishak memberkati kesulungan, kenapa tangannya bersilang? Karena dia tahu. Begitu pula Yusuf waktu Yusuf memberkati Esau juga begitu dengan Yakub. Kenapa? Tangan kanan hamba Tuhan harus ada di hadapan suami, calon suami itu. Jadi jangan dibalik. Saya nggak tahu hukum gereja dari mana membalik itu. Nggak bisa. Kalau pengantin laki di sebelah kanan istri, maka yang kena tangan kiri pendeta, dan itu salah. Tolong semua hamba Tuhan memperhatikan hukum ini. Ternyata saudara, kata diberkati itu yang salah terjemah. Dan Tuhan memberkati mereka, itu salah. Salahnya di mana? Karena itu bukan cuma berkat. Karena konsep kita berkat ya berkat, sekedar diberi hadiah ini diberi itu, tidak. Kata yang tepat ayat itu adalah dan Tuhan melantik mereka. Ketika saya menemukan kata melantik, langsung dapat ilustrasi. Dengar ilustrasi ini. Maka itu anak-anak muda harus dengar. Awas kamu salah. Kita sering mengikuti pemilu kada, betul tidak? Memilih ketua, pemimpin daerah kita. Bisa wali kota, bupati, gubernur. Tahun depan kita akan memilih presiden. Nah, ingat itu, ini intermezzo saja. Waktu pemilu 2004 yang lalu, ada seorang hamba Tuhan namanya Pengki Andu, dan saya setuju. Dia ngomong begini waktu itu. Waktu itu berapa triliun ya biaya pemilu presiden itu? Saya nggak tahu 2012, 2014 berapa triliun lagi. Pak Pengki berkata gini, dan saya setuju. Daripada uang sekian triliun dihabiskan untuk milih 2 orang, dan itu pun belum tentu benar. Kenapa kita nggak pakai cara sepak bola, ngebon presiden yang hebat negara lain, bayar pakai yang triliun, suruh mimpin negara ini 5 tahun, itu lebih baik. Setuju tidak? Nggak usah ragu jawabnya. Saya setuju, saudara. Betul? Panggil dari Singapura atau dari Jepang atau dari mana yang hebat-hebat. Maaf, negara yang sudah merdeka 68 tahun ini masih jungkir balik seperti ini. Menyedihkan. Yang saya nggak terima ada banyak, salah satunya. Bayangkan negara agraris yang garis pantainya terpanjang di dunia nomor 2 setelah Kanada, masih impor garam. Apa gak kurang goblok ini pemerintah? Negara yang kaya pantai bisa impor garam, bawang impor, bawang merah impor, bawang putih impor, kedelai impor, beras impor. Sedih sudah. Maka itu saya setuju kalau ngebon orang lain suruh mimpin negara ini, bayar sekian triliun. Gak usah pura-pura gak setuju, salahmu sendiri. Gitu aja sudah. Oke, saya kembali kepada konsep ini, karena ini penting. Kalau pemilu kada sudah selesai, lalu KPU menghitung, ternyata ada pasangan nomor sekian menang mutlak, sehingga tidak perlu putaran kedua yang gak habis duit lagi. Saudara, dengar pertanyaan saya. Begitu KPU menetapkan pemenangnya nomor sekian, si A dan si B, boleh tidak mereka langsung memerintah sebelum dilantik? Masa so menang mutlak kok? Jawab, kenapa nggak boleh? Iya, kenapa? Ada apa? Ini loh yang saya mau tanya. Mengapa harus dilantik dulu? Mengapa nggak langsung duduk? Sebab toh sudah menang mutlak. Kalau saudara bisa jawab, ini rahasia berkat pernikahan. Bukan belum sah, bukan digugat, bukan itu. Nah, siapa yang ngomong tadi? Punya otoritas. Kalau belum dilantik, walaupun sudah menang, belum punya wewenang, belum punya otoritas. Ternyata ayat 28 pasal 1 Kitab Kejadian, maka itu berkat pernikahan itu nggak main-main. Itu bukan pro forma,
bukan sekedar ritual, tidak, tapi itu pelantikan, sehingga seorang pria punya otoritas jadi suami. Jadi gelar suami itu enggak main-main, saudara, karena ada otoritas dan wewenang yang diberikan untuk dia mimpin. Begitu pula dari gadis, pelantikannya menjadi istri, itu wakil dari pemerintahan. Oke, setelah itu baru boleh nikmati seks, baru boleh duduk di pemerintahan. Nah, baru tadi jawaban itu. Apa yang terjadi? Dengar ya. Apa yang terjadi ketika pemenang pemilu ini tidak dilantik atau belum dilantik, tapi ngotot masuk ke kantor pemerintahan? Terjadi apa? Digugat. Siapa penggugatnya? Yang kalah. Pasti protes, tidak? Nah, sama dalam pernikahan. Ketika seks dinikmati sebelum pelantikan, siapa yang kalah dari Tuhan Yesus? Setan. Nah, maka itu rumah tangga penuh masalah, rumah tangga penuh goncangan, karena si kalah menggugat. Kamu sudah mengambil otoritas sebelum kamu dilantik, maka rumah tangga itu akan digocok, ditembaki, diteror oleh iblis kalau nggak ada pertobatan. Tolong para pendeta, para majelis, khotbahkan ayat ini. Jangan dianggap enteng. Seks sebelum menikah itu kutuk, saudara, kalau tidak bertobat. Nah, gara-gara itu saya belajar terus tentang pernikahan. Maka itu jujur ya, maaf, jangan tersinggung atau tertuduh karena saudara baru dengar hari ini. Mulai hari ini, rumah tangga siapapun termasuk pendeta, yang saudara tahu ada masalah nggak selesai-selesai, langsung ajak baca ayat ini. Suruh dua orang itu rendah hati dan bertobat. Karena seks sebelum menikah itu pintu gerbang setan masuk ke pernikahan. Nah, terus yang lebih fatal lagi bukan cuma itu. Dengar, Alkitab itu satu-satunya buku yang minta dan menulis tentang anak sulung. Yahweh Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini yang minta anak sulung. Enggak ada Tuhan lain. Nah, saya belajar, saya kaget. Ternyata tidak semua anak pertama itu anak sulung. Syok saya waktu Roh Kudus membukakan. Maka itu anak-anak muda, jaga dirimu. Anak sulung hanya dilahirkan oleh seorang gadis, seorang perawan. Tuhan tidak iseng menempatkan selaput darah di rahim gadis. Bukan Tuhan iseng. Saya tanya baik-baik, Tuhan pernah iseng nggak membuat sesuatu? Tidak. Ada Dokter Agus di sini, saudara boleh membuktikan. Nah, saya ini selalu banyak tanya kepada Bapa di surga. Suatu kali, saudara, lihat kuping saudara. Semua pegang kuping. Ada namanya cuping enggak? Tahu cuping itu yang ujung ini loh. Ya. Nah, saya tuh tanya gini, Papa, kenapa sih saya sampai liatin semua orang? Pasti ada lebihannya dikit. Yang kayak segitiga ini loh. Betul tidak? Nah, saya tuh tanya gini, Papa, untuk apa sih ngelebih dikit ini loh? Kenapa gak diratakan saja? Sampai anak yang saya kuliahkan pertama jadi dokter, saya baru berani tanya karena saya malu kalau tanya salah. Saudara, saya kaget pertanyaan itu. Nah, juga apa-apa itu tanyakan. Gini, kan saya sering mendoakan orang di rumah sakit. Mengapa semua dokter ya tidak akan memberi pasien minum apalagi makan setelah operasi besar, khususnya di bagian perut dan dada ini? Kalau habis dibuka pasti perawat dikit-dikit datang, sudah kentut belum? Sudah kentut belum? Nah, saya itu jengkel, saudara. Kenapa kentut aja ditanya dan diurus? Apa salahnya? Langsung dikasih minum nggak boleh, apalagi makan. Nah, saya malu tanya supaya nggak kelihatan bodohnya gitu.
ketika anak yang pertama saya kuliahkan dokter lulus, saya kejar dia. Tolong jawab papa, kenapa kalau orang habis operasi itu tanya kentut? Maka itu saya ingat ada seorang hamba Tuhan namanya Ayub Sugondo. Dia sudah meninggal. Satu kali dia khotbah begini, saya mau sampaikan kebenaran ini kepada saudara. Kalau seorang gak punya alasan untuk bersyukur, berterima kasih, anakmu sakit, perusahaanmu bangkrut, suamimu kecelakaan, mertuamu nyalakan, wah kan susahnya luar biasa. Ketika kamu kentut, ucapkan syukur, itu alasan yang paling besar. Saya bingung, loh kok gak ada yang ngamen? Saudara tahu, kalau nggak bisa kentut terus ke dokter bayar mahal. Lu betul tidak? Jangan anggap enteng loh, kentut itu luar biasa harganya. Amin. Loh, saya tanya jujur ya atau tidak? Pernah ketemu orang nggak bisa kentut 2 hari? Betapa sakitnya, perutnya keras itu saudara. Karena angin nggak keluar-keluar. Itu bayar mahal kalau ke dokter. Kira-kira berapa Pak Agus pernah ngelayani pasien nggak bisa kentut? Maaf ini. Nah, ternyata dokter ini menerangkan, Pak, sesteril-sterilnya ruang operasi tetap nggak 100%. Ketika seorang manusia itu dibuka bagian perut dan dadanya, maka terkontaminasi udara luar. Nah, tidak ada obat yang bisa menetralisir. Itu alamiah. Itulah Tuhan kita. Nah, satu-satunya tanda udara dalam tubuh sudah normal itu kentut. Ya ampun. Maka itu betapa mahalnya nilai kentut itu. Katakan amin saudara. Maka itu kalau ada yang kentut jangan dimarahi. Walaupun dia nggak tahu diri, itu saja. Karena itu menandakan metabolisme tubuh kita sempurna. Oh, hebat sekali. Nah, kembali cuping. Saya tanya ini loh, kenapa dikasih lebih ini? Kenapa? Jangan ada yang iseng terus suara potong supaya rata. Awas. Ternyata anak saya menyebutkan 2 hal. Papa ciptakan cuping, 1 untuk keseimbangan. Maka itu kalau mau nyoba saya senang, silakan. Potong 1, saudara kan miring-miring vertigo. Saya nggak tahu jalannya kayak ini keseimbangan. Bayang cuma kecil saja loh saudara. Ini kan nggak sampai setengah senti sebetulnya. Tapi papa kita itu luar biasa. Yang kedua lebih hebat. Ini peredam. Gendang telinga kita itu punya punya kemampuan kapasitas yang sekian desibel untuk menerima suara. Lebih dari kekuatan itu gendang telinga kita pecah. Nah, suara sekencang apa tidak akan merusak gendang telinga kita, sebab suara itu masuk dia harus minta izin ke kuping, permisi gitu loh. Nah, waktu melewati cuping ini itu sekian desibel diredam. Nggak cukup sampai di situ. Siapa pernah tanya, mengapa di belakang kuping kita ada seperti mangkok? Betul tidak? Kenapa kok nggak rata juga? Itu peredam yang kedua. Begitu sudah permisi lewat cuping, diselesaikan lewat ini mangkokan telinga. Maka begitu suara itu belokkan, coba deh, tek 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 masuk. Itu 3 kali saudara. Kok nggak ada yang ngamen sih? Itu hebatnya papa kita. Bayangkan yang barang-barang kecil aja berharga. Begitu pula alis saya belajar. Apa sih fungsi ini? Itu jangan dicabuti, awas kamu cabutin. Ini fungsinya luar biasa. Jadi bukan cuma hiasan. Memang jangan coba cukur habis alis. Kan mukamu jelek kayak Pak Oga begitu. Nah, ternyata ini juga bukan cuma hiasan saudara. Papa ciptakan alis itu karena dia talang. Tahu talang nggak? Talang untuk apa? Matamu itu loh, supaya mata ini nggak rusak, maka dikasih talang. Wah, hebat sekali. Jadi semua yang papa kita ciptakan itu tidak dia iseng, punya tujuan. Nah, bayangkan selaput darah. Dengar apa? Ada satu kata bahasa Indonesia yang saya suka.
bukan kegadisan, bukan selaput darah, bukan keperawanan. Ada satu kata lagi, kesucian. Ternyata kata bahasa Indonesia tentang selaput darah itu kesucian, itu bahasa Alkitab. Saudara baca kitab Imamat, saudara baca kitab Ibrani. Di dua kitab itu ada tulisan segala sesuatu disebut suci, kudus kalau ada tanda darah. Maka itu mengapa kalau selaput darah terobek pasti darah keluar. Itu kesucian. Dengar gadis-gadis, engkau hanya punya satu barang itu dan cuma boleh dirusak sekali. Dan yang merusak harus seorang pria yang sudah dilantik jadi suami. Kalau yang merobek berstatus suami, maka pemilik tidak sakit hati. Dengar kata ini. Tapi kalau yang merobek bajingan, walaupun pacarmu, catat itu, engkau akan robek hatimu seumur hidup. Katakan amin, cepat. Saya nggak ada waktu, catat nanti baca di rumah. Tolong orang tua. 2 Samuel 13 ada tulisan dari ayat 1 sampai selesai. Bagaimana kalau cowok cewek pacaran lalu minta seks? Tanya psikolog-psikolog, tanya ahli jiwa, dan lihat masyarakat. Hampir 100% cowok yang memaksa minta pacarnya menikmati seks sebelum menikah, pasti 99,% si pacar dicampakkan dan ditulis di Alkitab itu. Maka itu cewek-cewek, gadis-gadis, jaga diri. Kepada anak-anak perempuan saya beri 3 jurus. Maka itu bapak-bapak beri anak perempuanmu 3 jurus. Kalau pacarmu minta cium saja, baru cium. Apalagi ngajak tidur. Jurus pertama, hai gadis-gadis dengar. Kumpulkan seluruh kekuatan di tangan kananmu sampai diputar. Ya, kumpulkan ya. Ngerti maksudnya? Dengar cowok-cowok bajingan, dengar engkau mulai hari ini. Sampai mati kamu. Betul, itu merusak saudara. Saya berkata kasar. Karena Alkitab ini luar biasa. Dengar baik-baik. Begitu kamu merasa sudah terkumpul semua kekuatan tangan kanan, jurus kedua, tonjok bajingan itu sekuat-kuatnya. Kalau perlu sampai pingsan. Dengar ya cowok-cowok. Jurus ketiga, setelah pingsan buang ke got. Panggil anjing sekampung, suruh kencing dan berak di atas bajingan. Dengar kau cowok-cowok berdosa besar. Ariel, kenapa kamu tertawa? Dengar suara saya, ini guyon tapi ini serius. Maka itu selama pacaran tidak ada ciuman dalam nama Yesus. Dicium hanya boleh setelah menikah. Itu milik. Nah, kalau ada yang bantah, ciumlah mayat, apa bedanya? Loh, betul toh? Bedanya apa? Cium mayat. Nah, itu supaya tahu. Ciuman buat anak muda itu gerbang seks, jalan tol buat seks. Ngerti kata itu? Ingat, korban cinta pasti perempuan. Tidak ada korban cinta laki-laki. Kalau ada laki itu goblok, betul dah. Itu saja. Korban cinta pasti perempuan. Catat. Maka itu saya heran, perempuan goblok kok nggak habis-habis, malah banyak lagi. Dengar kok gadis-gadis. Maaf ya, saya ngomong kasar, tapi ini kebenaran. Saudara-saudara, cinta itu harus memiliki. Dengar, cinta harus memiliki. Maka itu waktu pacaran tidak ada cinta, hanya ada kasih. Cintanya dipakai setelah menikah, setelah pelantikan baru ada cinta. Sebab cinta itu beda dengan seks. Seks itu bukan cinta. Kasih itu kudus. Cinta itu ada seks. Cinta tetap kudus kalau suami istri yang menggunakan. Tapi cinta jadi bencana kalau pacaran yang menggunakan. Catat itu. Nah, satu kali diskusi dengan banyak anak muda lewat radio, lewat Facebook. Nah, saya jadi capek. Saya bilang saya bukan pengangguran ini, jawabin lewat Facebook, karena saya nayangkan sebuah kata, cinta harus memiliki. Nggak ada yang setuju. Ngapain cinta harus memiliki? Nah, terus
Saya bilang, Papa beri saya hikmat supaya polemik di Facebook ini selesai. Saya capek ngurusin begini karena anak-anak muda banyak protes. Roh Kudus beri saya hikmat. Dengar, menikah itu tidak sama dengan orang beli sepatu. Goblok, dengar baik-baik. Ayo, beli sepatu bisa titip tidak? Nggak bisa. Bisa siapa bilang? Orang beli sepatu harus, nah, dicoba dulu. Ayo, berapa kali pernah titip? Angka nomornya sama, dicoba. Ayo, betul tidak? Nah, bayangkan, orang beli sepatu tidak harus memiliki. Kalau dimiliki harus dibayar. Kenapa nggak harus memiliki? Ya karena dicoba dulu. Nggak cocok toko ini, cari toko lain. Dengar gadis-gadis, betapa gobloknya kamu dicobai dulu baru dikembalikan. Maaf, dalam nama Yesus. Berhenti perzinahan itu. Itu merusak rumah tangga. Lahirlah anak-anak yang nggak tahu siapa bapaknya. Maka itu kita harus bertobat. Gereja tidak boleh putus-putusnya mengkhotbahkan kebenaran ini. Anak-anak kita beritahu, bacakan ayat-ayat itu tadi. Betul tidak? Kan celaka gadis-gadis itu jadi percobaan terus. Coba lagi nggak cocok, coba orang lain lagi nggak cocok. Maaf. Betapa murah dirimu gadis-gadis. Ini yang kita harus pelajari, sudah. Kebenaran ini. Coba buka Kidung Agung 2 ayat 7. Saya kagum pada tulisan itu. Maka itu tolong rekan-rekan pendeta, hamba Tuhan, kalau saudara nggak sering khotbah pernikahan, celakalah gereja saudara. Karena bahan terbanyak di Alkitab itu pernikahan. Maka itu saya marah kepada pendeta hobinya khotbah perpuluhan terus. Itu pendeta mata duitan. Kok bisa punya bahan khotbah uang terus? Saudara tolong dibaca. Yang bawa kita bahasa Indonesia, lihat. Dengar, silakan yang kuat Pak Beni. Karena suara Pak Beni ini kok perlu mikrofon kencang. Kidung Agung 2 ayat yang ke-7. Ya. Aku menyumpahi kamu demi rusa-rusa betina dan demi kijang-kijang di padang, hai putri-putri Yerusalem, apabila kamu mengobarkan dan apabila kamu membangkitkan cinta selagi dia mengingininya. Saya itu pertama baca ayat ini tahun 70 berapa saya lupa, sudah lama. Maka itu saya bersyukur kalau Roh Kudus beri saya pewahyuan, saya kerjakan sungguh-sungguh. Saya pertama baca itu tersinggung dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, putri Yerusalem itu gereja dan jelas gadis-gadis. Dengar ya. Saya bilang, Papa, apa nggak ada sumpah yang lebih jelek dari ini? Mengapa Yahweh yang Maha Kudus menyumpahi gereja demi binatang? Jujur, jelek atau tidak? Saya tersinggung betul. Maka itu dengan Papa di surga terbukalah. Saya kalau marah, saya marah. Bilang, Papa saya marah, saya nggak bisa terima dengan ini. Kenapa? Dia tunjukkan, jangan munafik. Jangan munafik. Kalau nggak ngerti, katakan saya ngerti. Saya nggak suka firman ini. Tapi setelah dia jelaskan lewat biologi, saya bertobat. Dengar, walaupun tidak semua kita biologis, orang yang ngerti biologi, tapi semua kita tahu ada 3 hal tentang binatang. Jangan bangkitkan cinta sebelum diingininya, sebelum dimiliki, sebelum waktunya. Itu kata sama semua. Orang yang membangkitkan cinta sebelum dilantik, itu perzinahan dan rusak rumah tangga. Hebat, ayat-ayat itu hebat. Ngerti ya? Maka itu waktu pacaran, jangan membangkitkan libido, jangan membangkitkan nafsu birahi. Jangan, karena itu belum dimiliki. Ternyata maksud ayat itu, Yahweh Tuhan minta kita belajar dari binatang. Itu maksudnya. Ternyata binatang lebih pintar dari kita. 1, ada 3 cara, mau catat. Jawab. Saudara tahu nggak? Semua binatang itu punya musim kawin. Jawab iya atau tidak? Kenapa mereka punya musim kawin? Ini penting. Kalau tidak, kita kalah banyak dengan mereka. Oh nggak, amin. Itu rahasia. Tapi manusia kurang ajar, nggak punya musim kawin. Ngerti nggak teguran itu? Kusumpahi kamu
Artinya belajar dari binatang yang tahu diri. Oh ya, saya lupa tadi pagi waktu belajar sesi kedua soal pelit. Dengar baik-baik ya, ini ada pelajaran bagus di dunia binatang. Maka itu kalau ada orang pelit, Kristen pelit, pasti cepat punah dan masuk neraka. Yang pelit dengar baik-baik, ada ayatnya. Tapi ini dunia binatang. Menurut saudara, antara harimau dengan sapi, mana yang dimakan habis-habisan oleh manusia? Ayo jawab. Sapi. Pertanyaan penting. Yang punah siapa? Aneh bukan? Betul tidak? Artinya apa? Sapi itu suka memberi. Kalau memberi bahkan semuanya, maka itu nggak punah-punah di dunia. Katakan amin. Ayo, mau jadi sapi atau harimau kamu ya? Yang pelit harimau semuanya itu. Habis nanti hidupmu, percaya. Nah ini biologi ya. Nomor 2, binatang itu pakai celana atau tidak? Loh, pertanyaan konyol, tapi ini harus kita ngerti. Ayo, pakai celana atau tidak? Ayo jujur, kalau kau mereka dipakai celana, betah tidak? Nah, yang nggak pakai celana saja telanjang bulat di alam bebas, nggak gampang birahi. Ayo ngaku. Loh, betul tidak? Ini yang kita harus ngaku. Kita ini pakai celana masih kurang ajar, saudara. Binatang itu nggak pakai celana tapi tahu aturan. Maka itu sekarang saudara setuju kalau Tuhan nyumpahi kita demi binatang? Karena kita nggak tahu aturan. Nomor 3 ini lebih hebat. Binatang itu tahu spesiesnya. Maka itu nggak pernah terjadi kucing jatuh cinta dengan anjing, ayam jatuh cinta dengan burung, itu nggak ada. Kerbau ngejar sapi, nggak ada untuk dikawini. Kuda tidak akan jatuh cinta dengan anjing. Loh, jawab ya atau tidak? Binatang aja tahu spesiesnya siapa, tapi manusia nggak tahu diri. Lihat hukum Tuhan, yang orang benar harus menikah dengan yang benar, yang terang dengan yang terang, nggak boleh yang tidak seimbang. Tapi lihat anak-anak muda Kristen, gobloknya luar biasa. Sampai jual iman gara-gara seks. Bertobat kamu anak muda. Ngerti kata ini? Maka itu gereja bukakan ayat-ayat tentang pernikahan. Dahsyat sekali. Inilah kitab suci, kitab buku yang hebat itu. Maka itu hormati pernikahan, jangan dianggap enteng. Karena ada rahasia luar biasa dalam pernikahan. Saya lanjutkan. Saya tanya kepada saudara, mungkinkah saudara pernah tahu di negara mana saja termasuk Indonesia, ada sebuah negara pemerintahnya buat sensus tempat tidur rakyatnya? Ada tidak? Coba jawab, ada tidak? Dengar saya nggak pernah. Betul? Sensus penduduk ada, sensus kesehatan ada, sensus ternak ada, sensus ekonomi ada, sensus macam-macam ada. Tapi sensus tempat tidur nggak pernah ada. Kenapa? Siapa bisa jawab? Ayo cepetan lah. Sini dari siang belum makan tadi. Kotak saya simpan di rumah. Saya pikir sore makan. Saya bangun, oh nggak ada kotak itu. Yang makan siapa tadi itu? Awas kamu ya. Ayo ketahuan gitu ya. Ayo. Hei, nggak boleh nunjuk orang. Nggak boleh nunjuk orang. Saya cuma ngomong. Hei, nggak. Yang makan nggak apa-apa. Sabu nih kok sabu. Oke, dengar baik-baik, nggak salah, ayo. Saya yang salah, saya nggak kasih tulisan di kotaknya, masalahnya ini. Oke, saya lanjut. Cepat jawab. Mengapa nggak akan pernah ada sensus tempat tidur? Ayo cepat. Apa? Privasi itu sangat pribadi. Ngapain pemerintah ngurusin tempat tidur rakyatnya? Tapi surga buat sensus tempat tidur. Coba baca Ibrani 13 ayat 4. Itu yang saya kagum. Maka itu jangan main-main. Lihat kalimat pertama, hendaklah berapa orang? Berapa orang? Baca semua. Ngapain?
Jangan cuma hormat, penuh hormat terhadap perkawinan. Dan jangan kamu mencemari, mengotori, menajiskan tempat tidur pernikahanmu, karena orang-orang sundal pejin akan dihakimi Tuhan. Bapak ini bacakan literalnya. Ayat 4 Ibrani 13. Perkawinan itu mulia dalam segala hal. Katakan amin. Mulia dalam segala hal. Terus, dan persetubuhan itu tidaklah cemar. Nah, tidak cemar persetubuhan tempat tidur itu seks, betul. Terus, tetapi Elohim akan menghakimi para pecabur dan para pesina. Luar biasa. Persetubuhan itu tidak cemar, itu kudus. Kalau suami istri yang melakukan. Tempat tidur itu kudus. Saya ajak saudara melihat terminologi perjanjian lama. Siapa ingat? Mengapa tiap kali Yahweh hadir di suatu tempat di sepanjang sejarah perjanjian lama, begitu dia hadir, dia pasti ngomong kalimat yang sama kepada siapa saja yang dia temui di situ. Dia ngomongnya apa? Tempat ini kudus. Contoh zaman Musa. Musa bingung, bagaimana kudus? Kambing domba mertuaku berak kencing di sini tiap hari. Kenapa jadi kudus? Ternyata sekotor apa tempat itu, kalau yang Maha Kudus hadir, tempat itu jadi kudus. Ingat kandang Bethlehem, kotor gak namanya kandang? Kotor, tapi jadi kudus karena raja segala raja hadir. Maka pertanyaannya, kalau Papa pesan kepada semua kita yang menikah, jangan kau kotori tempat tidurmu, berarti harus kudus. Berarti dia ngapain di tempat tidur itu? Hadir. Itu yang saya kaget. Tuhan tidak hadir di gereja sebelum dia hadir di tempat tidur kita. Saya ulangi, dengarin. Tuhan tidak hadir di kebaktian, di ibadah, di doa, puasa, semuanya sebelum dia hadir di tempat tidur kita. Saya berikan contoh ini. Kalau saudara pulang, saya nggak ada waktu membahas. Catat Matius 18 ayat 19 dan 20. Jadi gampang, 18, 19, 20. Injil Matius, itu caranya menghafal ayat. Di dalam Matius 18 ayat 19 dan 20 jelas ditulis bahwa kehadiran Yesus bukan di kebaktian, tapi di keluarga lebih dulu. Kalau keluarga hidup kudus, suami istri, anak-anak itu benar, maka yang Maha Kudus hadir di keluarga itu. Kalau harmonis, akrab, sepakat. Jadi Senin harmonis, Selasa akrab, Rebo aman, Kemis bahagia, Jumat sukacita, Sabtu penuh dengan surga. Maka Minggu beribadah, maka masing-masing keluarga akan bawa surga ke ibadah. Itu arti ayat Matius 18, 19 dan 20. Tapi yang sering terjadi, Senin aman, Selasa ribut, Rebo aman, Kemis gebuk-gebukan, Jumat aman, Sabtu bengkak-bengkak, Minggu ke gereja munafik semua. Ngerti nggak contoh itu? Apa yang dibawa oleh anggota gereja yang sudah menikah kalau rumah tangganya nggak harmonis sepanjang minggu? Kemunafikan terjadi dan setan yang masuk dalam gereja. Maaf, bagi yang belum menikah, engkau gak usah mikir jauh-jauh bagian ini, nanti engkau ngalah. Tapi yang sudah menikah, dengar. Apa yang terjadi suami istri termasuk pendeta, kalau di tempat tidur kita gak beres? Dengar. Suami istri yang gak beres di tempat tidur, begitu keluar kamar pasti bawa kemarahan, kejengkelan. Nah, orang ini ke kantor, ke kerja, kemana saja, yang dibawa kemarahannya. Anak nggak masalah apa-apa. Papa mama keluar kamar, anak main di depan kamar. Minggir, kenapa di sini kamu? Anak bingung, lu ngapain? Ngerti kebenaran itu? Maka itu tempat tidur pernikahan kita, persetubuhan itu kudus. Ini luar biasa. Dengar, mengapa dihubungkan bahwa kehadiran Tuhan yang tidak beres di tempat tidur? Jangan ada persundalan, percabulan. Kenapa? Ini 100%
suami istri selingkuh itu karena tempat tidurnya tidak beres. Di tempat tidur dua orang itu nggak pernah jujur, ada rahasia yang disembunyikan. Maka itu kalau tidak puas di tempat tidur pasti carinya keluar. Dan ingat, keluarga pendeta pun bukan malaikat, tetap manusia. Masalah tempat tidur harus dibahas baik-baik. Kita lihat 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5. Ini penting sekali. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5. Dahsyat sekali. Hendaklah suami ngapain? Ayo baca. Ayo, suami bagaimana? Memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Begitu pula siapa? Istrinya harus memenuhi kewajibannya pada suaminya. Tahu kata kewajiban? Seks, tempat tidur. Ayat 4. Hai istri, engkau tidak berkuasa atas tubuhmu sendiri. Jadi tubuh istri milik siapa? Milik suami. Hai suami, engkau tubuhmu tidak berkuasa milikmu, tapi milik istrimu. Saya stop dulu. Pak Beni bacakan terjemahan secara literal ayat 3 dan 4. Biarlah seorang suami membayar kepada istrinya kebajikan yang terukur. Dan sama seperti itu pula seorang istri kepada suaminya. Ya bayar, artinya beri yang jadi hak suami, berikan kepada istri yang jadi hak istri. Bayar. Terus istri tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri, ya, melainkan suami. Dan sama seperti itu pula suami tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri, melainkan istri. wih, ayat ini luar biasa. Sampai hari ini masih banyak gereja yang merasa berdosa kalau bicara seks di mimbar. Mereka berkata seks itu kudus. Nah, itu pendeta goblok, maaf. Apabila seks tidak dibahas di mimbar, setan masuk ke rumah tangga jemaat. Alkitab saja belak-belakan soal seks, sudah. Maka gereja harus bahas itu di kebaktian. Saya tahu banyak anak-anak kecil di sini, tapi kalau saya bicara saya percaya mereka nggak ngerti. Yang sudah dewasa, anak-anak yang sudah dewasa engkau ngerti, dengar. Saya meneliti 2 ayat 5 saya baca nanti, saya kagum. Maka itu saya selalu menekankan, kalau semua hukum pernikahan di Alkitab kita lakukan, rumah tangga itu aman, setan nggak masuk, sudah. Sekarang masalah tempat tidur. Wih, dahsyat sekali. Mengapa Yahweh Tuhan menulis 2 ayat itu? Ini penyebabnya. Maka itu setan itu bajingan, kurang ajar betul. Ketika anak muda pacaran, maaf saya ngomong belak-belakan, nafsu seksnya selalu bersamaan. Dengar ini, waktu pacaran, seks itu pasti menggebu-gebu berdua. Tapi tidak setelah menikah. Dengarkan ini. Setelah kita menikah, keinginan seks suami dan istri ternyata nggak pernah bersamaan. 100% penyebab retaknya rumah tangga perselingkuhan karena ayat 3 dan 4 nggak pernah dibahas oleh suami istri. Kenapa suami istri nggak pernah bahas? Karena pendetanya nggak pernah mengajarkan itu. Dan ini penting. Jadi setelah kita menikah, anak-anak muda engkau catat ayat ini. Begitu engkau setelah menikah resmi dilantik jadi suami istri, ternyata kalau saat ini istri siap, suami nggak siap. Nanti kali berikut kebalikan, yang tadinya istri siap sekarang kebalikan, istri nggak siap, suami siap. Nah, karena naluri seks setelah kita menikah nggak selalu bersamaan, maka itu ada hukum ini. Apabila yang satu siap, yang satu tidak siap, maka yang tidak siap harus jujur. Dengar kata ini, harus jujur kepada pasangannya. Kenapa aku tidak siap sekarang? Maksudnya supaya yang siap menolong. Kenapa kamu gak siap? Setelah aku tahu kamu gak siap, aku tolong supaya kamu sama-sama siap. Ngerti gak rahasia ayat ini? Nah, saya kagum urutannya. Di ayat 3 siapa disebut duluan?
Ini rahasia besar. Siapa disebut duluan? Suami. Tapi di ayat 4 siapa disebut duluan? Istri. Nah, dari mana saya tahu rahasia ini? Maaf ya, jujur. Jangan ada yang tersinggung. Kalau disebut jangan tersinggung ya, jujur. Di dalam fakta rumah tangga antara suami dan istri, siapa yang lebih sering siap dan siapa lebih sering gak siap? Tuhan menciptakan kita beda dalam naluri seks. Beda sekali. Maaf ya kalau saya pakai istilah mobil. Laki-laki suami itu bensin mesinnya. Kalau istri itu diesel. Ngerti nggak? Ayo, yang nggak ngerti mobil saya beritahu. Mana yang lebih cepat gitu? Yang bensin atau yang diesel? Nah, itu laki-laki. Istri itu lambat sekali, saudara. Nah, untuk itu suami nggak boleh egois. 99% masalah rumah tangga istri selalu jadi korban. Karena suami mau cepat-cepat selesai tidur, kurang ajar itu. Istri nggak bisa cepat-cepat, perlu waktu. Awas kamu yang belum menikah, lewati bagian ini. Nggak usah kamu dengar, itu urusan nanti. Yang sudah menikah, dengar. Jadi ibu bapak pernikahan, hargai istri. Istri berkata amin tidak? Nah, amin dong, diam saja pura-pura supaya bapak dengar gitu loh. Supaya suami itu dengar. Wih, ayat itu luar biasa, suara saya kagum betul. Maaf, maka itu dunia yang jadi pelacur laki atau perempuan. Maaf. Mengapa sekarang sudah gila? Banyak pelacur laki sudah ada sekarang. Memang zaman sudah gila. Nah, karena begini, maaf ya, bagi laki-laki mencapai klimaks itu minimal sehari itu sekali. Tapi bagi perempuan sehari bisa, maaf, berapa kali. Ini bedanya. Maka itu sulit laki-laki jadi pelacur. Karena nggak bisa berkali-kali. Maaf saya pakai kalimat. Nah, masalah berikut. Karena perempuan bisa berkali-kali, maka itu perempuan lebih tahan tidak melakukan. Karena laki cuma sehari sekali minimal. Bahkan sehari sekali itu jarang, laki-laki itu jarang. Maka itu kalau ada itu kuda betul dia. Maaf ini saya berkata, jangan marah saya ngomong. Itu kuda betul dia. Nah, kenapa saya pakai kata ini? Dengar. Nah, ini supaya tahu, saya membedakan begini. Laki-laki yang jadi suami itu kuda, perempuan jadi istri itu kupu. Yang untuk menemukan kunya itu sama. Kalau dalam bahasa Inggris ada kata buffalo and butterfly. Nah, beda. Kebu itu kalau laki. Nah, oke, saya ambil kuda saja. Nah, jadi ayo jujur, antara kuda dengan kupu, siapa yang halus? Laki-laki sadar itu. Suami jaga istri kita seperti jaga seekor kupu. Istri nggak bisa dikasari. Ingat itu baik. Maka ayat 3 dan ayat 4 ditulis terbalik. Untuk ayat 3 suami diperingatkan dulu memenuhi kewajibannya. Jadi harusnya hati-hati dengan istrimu. Tapi ayat 4 istri diperingatkan dulu. Hai istri, tubuhmu milik suamimu. Karena begini, maka itu dengar baik-baik. Maaf, 70% dalam semua rumah tangga, kalau ada pasangan ingin menghukum pasangannya tidak mau melakukan seks, pasti istri yang menghukum suaminya. Maka itu hati-hati, jangan saudara para istri berkata gini, jangan banyak tanya, pokoknya gak mau. Awas ngomong begitu para istri. Suami digitukan, dia bakal rasain kamu itu. Dia akan cari perempuan di luar rumah. Ini setan yang masuk ke pernikahan. Karena orang Kristen gak hafal ayat ini. Saudara, kalau saudara lihat cara saya khotbah, saya ngajar bukan cuma ke kalangan gereja, yang umum pun banyak. Saya ngajar bukan di gereja tentang hidup yang sukses.
Saya sering dipundang oleh banyak perusahaan untuk jadi pembicara tentang motivator, tentang macam-macam. Dan bahan saya nggak ada lain, pasti Alkitab. Walaupun saya nggak nyebutkan ayatnya, tapi saya ngomong. Maka itu tiap kali saya selesai memberi ceramah, memberi seminar dalam apa saja, mereka tanya, Pak, pustakanya mana? Bapak baca buku apa? Saya ingin dapat. Akhirnya saya harus ngomong, itu kitab suci saya. Dan mereka mau membeli. Tapi saya bilang, ini jangan anggap kitab suci, anggap buku kehidupan. Nah, yang repot saudara kalau sudah pulang mereka telepon, Pak tadi halaman berapa? Ini itu Alkitab kita nggak sama halamannya masalahnya. Wah, saya mesti pelan-pelan nuntun mereka. Menarik sekali. Jadi dunia pun sangat perlu firman Tuhan. Lihat cara saya menyampaikan. Ini semua Alkitab, tapi dunia setuju. Jadi istri-istri jangan hukum suamimu dan berkata pokoknya aku enggak. Jangan begitu. Jujurlah, karena tubuh istri milik suaminya, tubuh suami milik istrinya. Jadi tidak boleh menahan, harus diberikan. Kalau yang satu perlu, tapi yang perlu pun harus tahu diri, siap atau tidak pasangannya ini. Betapa indahnya kalau di tempat tidur selalu ada diskusi yang baik. Ayat 5, tolong baca Pak Beni ya. Janganlah mengabaikan hubungan seorang terhadap yang lain. Luar biasa, jangan abaikan, jangan bertarak ya itu. Terus kecuali atas dasar persetujuan bersama ya. Untuk sah, supaya kamu leluasa untuk berpuasa dan berdoa, dan bersatulah kembali kepadanya, supaya Satan tidak dapat mencobai kamu karena kurangnya pengendalian dirimu. Luar biasa. Ternyata ada kalimat yang sama saya mau ambil. Di terjemahan bahasa Indonesia ada kata kecuali dengan persetujuan bersama. Literal juga ada. Itu yang saya mau ambil. Suami istri untuk hal apa saja, belanja, didik anak, ngatur rumah, apa saja, apalagi tempat tidur, selalu persetujuan bersama. Misalnya, tergantung berapa penghasilan saudara tiap bulan, maka suami istri harus punya batas. Misalnya gini, saya nggak tahu masing-masing keluarga. Pokoknya kalau kita mau belanja tapi kita nggak lagi bersama, misalnya 50.000 rupiah ke bawah, kalau kamu mau beli apa-apa tapi nggak ada aku, nggak usah berunding, beli saja. Tapi 51.000 rupiah, ayo kita buat persetujuan, boleh nggak aku beli? Ngerti maksudnya? Didik anak juga begitu. Berapa banyak anak bingung karena mama bilang begini, papa bilang begitu. Akhirnya anak-anak lari ke opa omanya, di sana boleh semua. Rusaklah anak-anak itu. Maka itu opa oma nggak boleh ngurus cucu. Awas. Apalagi kalau cucunya kayak opanya. Wah, habis ini anak. Dimanja betul-betul. Awas. Buka kupingnya opa oma, jangan egois. Oh, di rumah opa aja, awas bilang begitu. Anak-anak itu dari kecil sudah bisa manipulasi. Betul, mereka tahu siapa yang mengizinkan apa-apa boleh. Anak-anak akan lari ke situ. Awas. Jadi Alkitab itu sempurnanya seperti itu. Amin. Bagian terakhir. Lalu untuk apa ada pernikahan? Itu jawaban yang aneh tadi saya belum keluarkan. Sekarang saya akan keluar. Akhirnya saya cari yang paling aneh di Alkitab. Mengapa ada pernikahan? Mari kita buka Kejadian 1:26. Saya tanya dulu kepada saudara, setelah saudara baca, apa yang ganjil dan mengganjal di ayat 26 Kejadian 1? Kata apa? Baca. Kalau saudara bisa menemukan yang ganjil dan yang ganjal waktu saudara baca, maka saudara tahu rahasia itu. Cepat. Apa yang paling ganjil dan ganjal? Kata apa? Bukan kalimat, saya nggak tanya kalimat, tapi sebuah kata. Apa? Nggak usah ragu-ragu, ayo jawab. Ayo yang lain, kata apa yang ganjal yang kuat suaranya? Sudah benar tadi saya dengar, tapi suara ragu-ragu. Ayo belajar berani. Apa? Bukan. Yang kuatannya aja. Yang kenceng. Belum makan kamu entar. Yang mengganjal kata kita. Betul tidak? Kalau begitu Tuhan kita akan banyak dong. Yang berfirman siapa? Kenapa pakai kita? Nah, itu rahasianya. Pak Beni literalnya, tolong. Dan Elohim berfirman, marilah kita membuat manusia dalam citra kita,
menurut rupa kita, dan biarlah mereka Nah, berubah. sampai di situ sama kita. Ayat ini yang dipakai oleh Muslim untuk menyalahkan kita bahwa Tuhan kita itu banyak karena ayat itu, dan huruf besar lagi. Teologi menerjemahkan Tritunggal salah. Hari ini saya akan bongkar kepada saudara. Supaya manusia bagaimana dalam rupa dan citra kita. Oke. Jadi manusia itu menurut gambar siapa? Tuhan. Betul? Pertanyaan berikut. Saya tahu jawabannya, cuma saya tanya. Menurut saudara Tuhan itu laki atau perempuan? Nggak usah ragu-ragu, laki atau perempuan? Jelas laki, karena ada Bapa kami dalam surga. Tapi salah. Kalau dia laki, dia buat perempuan atau tidak? Loh, buat perempuan atau tidak? Nggak usah loh, dia buat perempuan atau tidak? Kalau nggak jalan ini perempuan siapa ini? Malu halus dong. Loh, maka itu jawab pertanyaan saya. Dia tuh buat perempuan atau tidak? Ya sudah jawab, susah bener. Nah, ini masalahnya. Kalau saudara berkata Tuhan tuh laki, lah perempuan ini gambarnya siapa? Tuhan nggak punya tetangga. Tahu nggak keganjilannya? Nah, kalau saya menemukan hal-hal seperti itu, saya kejar sampai dapat. Bukan dari buku, tapi dari Roh Kudus. Alkitab ini buku luar biasa. Terus ayat 27, Pak Ben baca ayat 27. Lalu Elohim menciptakan manusia menurut citranya. Dalam citra Elohim, dia telah menciptakannya. Laki-laki dan perempuan, dia telah menciptakan mereka. Nah, jadi laki dan perempuan dalam rupa siapa? Nggak usah ragu-ragu. Bingung bukan? Katanya laki. Nah, ini rahasia besar. Ini jawaban paling aneh. Kenapa kita menikah? Ternyata di surga ada keluarga. Enggak amin. Amin kan dulu saya terangkan nanti. Nah, karena surga amin, maka itu ini aneh. Karena di surga ada keluarga. Kalau ada keluarga, ada siapa dan siapa lebih dulu? Papa dan mama, suami istri. Ternyata kata kita, saya mulai. Kalau suami istri lagi berdua, ngomongin anaknya, ngomongin apa, kata ganti orang keberapa yang mereka pakai? Kita, kata ganti orang kedua. Jadi ketika ayat 26, baiklah kita, papa mama di surga sedang diskusi untuk melahirkan kita. Hebat sekali. Jadi di surga itu ada ayah dan ada ibu. Dalam hukum pernikahan, dua orang itu disebut berapa? Dua. Kalau saya lihat begini, pada ini sudah pokoknya ngerti lah, sudah begitu loh. Nah, jadi jangan berkata Tuhan banyak, tetap satu. Karena suami istri itu satu, kepala dengan tubuh. Buka sekarang Ulangan 32 ayat 18. Dan ada banyak, karena waktunya kami harus kembali ke Samarinda dari Bontang ini, jadi nggak mau terlalu malam dari sini. Ulangan 32 ayat 18. Bapak ini baca lagi literal, ya. Yang jangan. Oh sebelumnya sudah. Musa, ini nyanyian Musa sebelum dia dibawa ke surga. Jadi Musa itu memanggil Yahweh itu gunung batu, ya. Oke, jadi itu dua. Terus Kau melupakan gunung batu yang telah menciptakanmu dan menolak Elohim yang telah membentukmu. ya, nggak ada kata melahirkan atau memperanakan engkau, tapi sama, mencetak, menciptakan dan membentuk. Oke, lihat terjemahan baru bahasa Indonesia. Engkau gunung batu yang menyelamatkan engkau telah kau lalaikan, dan Tuhan yang memperanakan engkau telah kau lupakan. Saya tanya kepada saudara, kalau Tuhan yang melahirkan dan memperanakan, dia ayah atau ibu? Nggak usah ragu-ragu. Bilang bapak punya anak, awas.